Pemirsa, inilah yang menjadi bahasan saya. Seperti kita ketahui, kalau Anda cek Instagram dari pengacara kondang Hotman Paris, udah ada 2 video yang kemudian mengatakan dirinya memprotes sejumlah pasal dalam Undang-Undang KUHP yang baru disahkan oleh DPR. Salah satunya asas kumpul kebo serta perzinaan yang menjadi salah satu yang dikritik oleh Hotman. Kenapa dikritik? Karena menurut Hotman Paris, aturan larangan kumpul kebo yang tertuang dari pasal yang ada di dalamnya berpotensi menimbulkan polemik internasional dan berdampak pada kunjungan turis ke Indonesia. Selain pasal kumpul kebo, Hotman juga menyoroti soal penjualan minuman beralkohol kepada orang mabuk. Kalau terbukti dilakukan, ada sanksi pidana penjara selama 1 tahun. Sementara itu, anggota DPR Komisi 3 Habibur Rahman menepis anggapan pasal dalam KUHP yang baru ini bermasalah seperti yang disampaikan Hotman Paris. Meski begitu, Habibur Rahman mengatakan pasal terkait larangan zina, kumpul kebo termasuk dalam delik aduan. Dia menyebutkan pasal itu dapat berlaku hanya jika ada yang melapor. Ada beberapa pasal yang dipersoalkan, diantaranya pasal 411, 412, bahkan juga 413 tentang kohabitasi atau kumpul kebo atau hidup bersama dan juga pasal perzinaan. Kalau sudah urusan begini ini menarik untuk kita bahas karena kita tahu bahwa ada 2 pandangan yang berbeda mengenai pasal ini. Pasal 411, 412, 413 sebelum disahkan juga malah ada beranggapan bahwa pasal inilah yang melegalkan hubungan seks di luar nikah. Tapi ternyata pasal ini justru ditangkap asing yang membuat Indonesia ini seakan-akan negara yang konservatif. Kalau ada bule lah istilahnya seperti itu datang ke Indonesia bawa pasangannya dan dia melakukan perzinahan atau kumpul kebo langsung dipenjara. Nah 2 pandangan ini membuat kita harus melihat yang benar yang mana sih, apa sih masalahnya. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One, Bang Hotman Paris sudah datang. Bang Horas, selamat malam. Wah keren ini, bling-bling ini sampai gagal fokus saya. Ya. Oke. Mas Heri juga sebagai hukum pidana kita juga hadir di sini. Ya. Sebelum saya ke Mas Heri, saya mau ke Bang Hotman dulu. Meskipun ini memang dari awal pembahasan ini sudah kontroversial ya Bang ya, bertahun-tahun yang lalu pun jadi bahasan. Tapi ketika sudah disahkan, Bang Hotman pun juga memberikan komentarnya. Karena ada orang asing yang berpikir ulang datang ke Bali karena takut karena pasal ini. Gimana sih Bang, boleh diceritakan? Jadi intinya begini, kalau peraturan lama kan bahwa yang dianggap perzinahan itu kalau salah satu terikat perkawinan. Oke. Kalau di sini tidak terikat perkawinan pun, dua-duanya single pun dianggap perzinahan, cuma terbatas hanya kalau orang tua atau anaknya melaporkan ke polisi. Jadi sebenarnya justru ini nggak ada kaitan dengan kaidah moral karena undang-undang ini mengatakan bebas hubungan seks di luar nikah, bebas asalkan istri orang tua atau anaknya jangan sampai keberatan, kalau enggak lapor ke polisi. Jadi sebenarnya ini malah melegalkan. Berarti yang boleh melaporkan orang tua, suami, anak. Makanya saya bolak-balik mengatakan ini nggak ada kaitan dengan kaidah moral. Harusnya kalau memang kaitannya adalah kaidah moral atau agama, harusnya dilarang melakukan hubungan suami istri bagi yang belum nikah. Harusnya begitu. Sama seperti pembunuhan tidak boleh dengan alasan apapun, dengan izin apapun tidak boleh. Kalau ini kan boleh-boleh saja, asalkan orang tua atau anaknya tidak melaporkan ke polisi. Pertanyaannya, seorang janda yang sudah menjanda 20 tahun, di mana aturannya bahwa dia punya kewajiban secara hukum harus minta izin sama anaknya kalau dia mau kumpul kebo atau melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain? Tidak ada sama sekali dasarnya. Nah, kenapa ini fatal bagi industri turis? Ada 2 jenis turis. Orang asing ya yang datang ke Jakarta atau ke Bali, bisa saja dia bawa pacarnya. Dia salah pengertian tentang pasal ini, dikiranya akan kena, tapi bisa juga kena. Walaupun orang tuanya tidak melapor, dia bisa kena pasal kumpul kebo kalau misalnya tinggal di Bali 1 bulan atau 2 bulan. Ya, jadi dia kalau dari segi ancaman bahwa anaknya atau istrinya melaporkan, anak atau orang tuanya melaporkan tidak ada, kadang-kadang jauh di Australia misalnya. Tapi kalau dia tinggal dianggap kumpul kebo, itu pun tetap memang harus ada laporan.
laporan polisi dari keluarganya. Pertanyaannya adalah kalau memang tujuannya adalah untuk menertibkan moral masyarakat, ya, kenapa hanya boleh melakukan, tapi kalau istri atau suami atau orang tua keberatan atau anaknya, maka itu menjadi pidana. Baik. Bang, supaya nggak bingung nih masyarakat, sebenarnya Abang dalam posisi setuju atau tidak setuju pasal perzinahan dan kumpul kebo KUHP yang baru ini? Saya setuju undang-undang yang lama, yaitu orang yang terikat perkawinan itu adalah perzinahan. Saya tidak setuju dengan pasal yang mengatakan yang ini, bahwa walaupun dua-duanya tidak terikat perkawinan, kalau ketahuan hubungan intim, orang tua atau anaknya bisa melaporkan ke polisi. Tidak ada logika hukumnya sama sekali. Kita baca ya Bang ya, setiap orang melakukan persetubuhan dengan orang bukan suami dan istri dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Sementara untuk pasal 284 hanya suami istri yang disebut. Begitu Bang sederhananya. Jadi diperluas. Diperluas, yang dia maksud zina itu adalah dua-duanya single pun termasuk perzinahan, tapi hanya sebatas kalau orang tuanya atau anaknya dari salah satu yang berhubungan intim ini keberatan. Makanya saya bilang ini nggak ada kaitan dengan kaidah moral, karena seolah-olah mengatakan bebas berhubungan seks walaupun belum nikah. Tapi kalau anaknya keberatan atau ibunya keberatan, itu baru pidana. Di mana logika hukumnya ini? Bang, kalau begitu liputan dari media asing, bahkan juga duta besar yang menganggap bahwa pasal ini seakan-akan membuat kita negara konservatif, itu benar atau salah? Pertama, salah. Tidak ada klarifikasi. Sudah terlalu lama, sebulan ini sudah terlalu lama publikasi seolah-olah hubungan seks di luar nikah walaupun belum nikah adalah pidana. Jadi kurang dari pemerintah publikasi. Tapi makanya saya bilang ada 2 jenis bule, turis. Kalau turis asing, ini berat pasal ini berlaku. Karena memang orang tua sama anaknya kan ditinggal di luar negeri. Kan yang melaporkan itu hanya orang tua atau anaknya. Mereka kan meninggalkan keluarganya kan di luar negeri. Tapi ini bahaya bagi bagi investor asing yang tinggal di sini, atau para bule-bule yang tinggal di sini yang pacaran sama orang lokal. Dia bisa menjadi objek pemerasan. Karena kalau seorang bule pacaran sama lokal, itu yang masalah ya. Masalah serius, terutama para eksekutif investor yang kerja di bank-bank asing itu, dia pacaran sama lokal. Bagaimana kita bisa mengharapkan bahwa kalau orang pacaran itu cukup makan bakso ya, nggak boleh hubungan intim ya? Maksudnya gimana? Tapi bukannya orang-orang etika kita juga tidak membolehkan perzinahan, bagaimana Bang? Perzinahan kalau sudah terikat secara hukum dan moral, ikatan perkawinan, iya. Kalau ini kan bule single pun, misalnya dia eksekutif suatu bank, tinggal di Jakarta, pacaran sama si Neng dari Cibaduyut, ya, itu begitu mereka tinggal kumpul kebo, orang tua dari si cewek bisa, kalau sentimen atau anaknya, bisa melaporkan, itu pidana menurut pasal ini, kumpul kebo atau hubungan intim. Jadi terutama lokal-lokal yang kerja di sini, ya, yang hidupnya single, ini sangat mengancam ini. Dan inti pokoknya begini loh, peraturan itu kan dibuat harus ada logika hukumnya. Di mana logika hukumnya? Seorang janda yang sudah menjanda 20 tahun, umur 40, berhubungan intim dengan pacarnya, harus minta izin sama anaknya kalau dia berhubungan seks. Di mana logika hukumnya? Aduh, pening kita. Ya kan? Mas Heri, ini supaya pemirsa jangan Anda berganti channel ya, karena saya akan mencoba mensederhanakan supaya kita tidak terlalu berat. Intinya mungkin saya minta pendapatnya Mas Heri. Mas Heri, pasal 411, 412 dan 413 sebenarnya membuat bahwa negara mengatur warga atau warga yang datang ke negaranya bagaimana harus berpacaran. Karena katanya ya susah juga kalau sekarang pacaran nggak cuma makan bakso doang. Nggak bisa kita atur apakah dia nanti melakukan hubungan di luar nikah atau tidak. Seperti apa? Panjang ya ini. Panjang ya. Sebelumnya saya pakai baju putih ini agar kalau saya beri pendapat kan mewakili pemerintah kan baju putih ya. Begini Mbak, dalam konteks tadi pertanyaan itu sebelumnya memang kalau kita mengacu pada KUHP yang baru ini kan sudah puluhan tahun ya usaha untuk merubah KUHP ini. Jadi memang satu sisi kita memberikan apresiasi juga bahwa KUHP ini akhirnya berhasil juga menjadi katakanlah mahakarya bangsa Indonesia ya. Di situ ada guru-guru kita semua juga. Saya Fakultas Hukum UGM, di situ ada Prof. Edi, ada Prof. Markus dan juga Prof. Topo dari UI ya.
beliau pastinya secara pengetahuan hukum mumpuni. Cuman tadi memang ada hal-hal yang dalam konteks pengetahuan hukum teori belum tentu ngerti praktek loh. Ini beda jalur ini Bang ya, boleh diselesaikan Belum Mas. tentu ngerti praktek loh. Jadi jangan dulu, walaupun profesor belum tentu ngerti praktek. Bersimpangan ini ya, Benar. baik. Boleh Mas Heri lanjutkan. bisa saya lanjutkan ya, Bang? Ya, boleh, Mas Heri. Oke. Bahwa dalam konteks negara ini kan kita lihat ada yang pro kontra terhadap hal kontroversi ya. Berarti kita melihat ada hal yang dalam hal ini krusial untuk diperdebatkan begitu ya. Hal yang diatur juga kompleks, perbedaan itu harus diakomodir, sehingga akhirnya banyak yang kemudian memberikan katakanlah kritikan terhadap KUHP yang baru digulirkan 6 Desember kemarin, termasuk pasal yang tadi ditanyakan sama Mbak Caca. Memang sebenarnya kalau kesepakatan bahwa ini harus bicara asas legalitas, ada lex scripta, lex stricta, lex serta. Jadi hukum pidana itu harus jelas, tegas, dan tertulis. Saya lebih prefer ke pasal yang lama karena dia lebih memberikan power atau kekuatan penegasan di situ. Tadi ya? Iya, bahwa dalam konteks itu sudah cukup saja dikatakan secara simpel, sederhana, karena Bang Hotman ini kan praktisi ya. Senang yang praktis-praktis. Nah ini mungkin dalam bahasa orang yang praktis lebih paham pasal 284 tadi, tidak menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Karena kata kuncinya selama dalam konteks dia ada ikatan perkawinan, suami atau istri, selesai di situ. Tapi benar bahwa seakan-akan pasal ini mencoba untuk memperluas definisi dari Samen Leven, kohabitasi atau katakanlah hidup serumah tanpa ikatan tadi ya, perkawinan tadi. Nah sehingga ini yang jadi persoalan ketika ada poin kedua, orang yang terdekat tadi, termasuk misalnya orang tua kah atau siapapun itu yang melaporkan. Mencoba dikunci dengan dikatakan delik aduan di sini. Jadi sifatnya bukan laporan biasa, bukan delik biasa. Jadi ketika ada penegakan hukum, tidak serta-merta katakanlah polisi di situ langsung melakukan proses hukumnya. Tapi sekali lagi menurut saya dalam konteks kita bicara pidana ini kan yang kadang kita lupa Bang Hotman adalah pelaksanaan pidananya. Bagaimana memastikan tadi kekhawatiran dari Bang Hotman, nawaitu atau niat dari pembentuk undang-undang nggak begitu. Tapi ditafsirkan berbeda. Mungkin saya bertanya langsung aja. Oke, boleh. Saya bertanya langsung. Bapak di sini sebagai dosen kan? Ya. Oke. Pengamat, Coba ya? Bapak dulu sebagai dosen memberikan analisa hukum, di mana logika hukum seorang janda yang sudah hidup single, kalau dia melakukan hubungan intim dengan laki-laki single, harus minta izin sama anaknya. Atau anaknya boleh melaporkan ibunya berhubungan intim. Di mana logika hukumnya? Itu dulu. Coba itu poinnya di situ. Bisa dijawab nggak Mas Heri? Oke. Baik Mas Heri, boleh lanjutkan. Begini Bang Hotman, bahwa kalau adresat dari ini kan biasa harus kita tanyakan ke pembentuk undang-undangnya ya. Apa maksudnya nawaitunya? Tapi di penjelasannya saya juga nggak ketemu apa maksud dari yang disampaikan tadi ya. Sayangnya itu bahwa tadi ada hal yang tidak jelas secara kepastian hukum menurut saya, sehingga pertanyaan tadi bisa liar. Apakah dengan demikian kalau dikaitkan dengan praktek, jadi bisa berwarna ini Mbak? Oke, karena sama-sama laki kita Batak ya Bang ya. Biasanya kalau Bang Hotman saking pintarnya gak ada men-challenge, saya challenge malam hari ini. Bagaimana jika undang-undang ini justru membuat orang gak asal lapor? Karena banyak dari pasal yang sebelumnya di KUHP yang lama, semua orang bisa melapor kalau ada orang dua-duaan mesum. Kalau sekarang justru hanya suami, sah, dan juga keluarga. Sesaat lagi Bang, di Apa Kabar Indonesia Malam.